Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Febri selaku guru bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai AI dalam pendidikan, solusi mutakhir atau ancaman kreativitas. Sebelum kami mulai ke pembahasannya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, dimulai dari saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emilia sebagai moderator. Yang kedua ada Tio sebagai pemateri pertama. Yang ketiga ada Yohana sebagai pemateri kedua. Dan yang keempat ada Ibnati sebagai pemateri ketiga. Lalu yang terakhir ada Hanbanta sebagai penulis. Yang pertama kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai ide pokok dan ide pendukung dari suatu paragraf. Untuk pemateri pertama saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan paragraf 1 sampai 3. Untuk paragraf pertama, kecerdasan buatan AI telah masuk ke dalam dunia pendidikan dengan berbagai inovasi yang menjanjikan. Kemudahan personalisasi dan kecepatan dalam proses belajar mengajar. Namun, di balik manfaat yang tampak muncul di pertanyaan kritis, apakah kehadiran AI benar-benar solusi mutakhir bagi dunia pendidikan atau justru menjadi ancaman bagi kreativitas peserta didik? Pernyataan ini perlu dijawab secara menyeluruh, melihat dari berbagai sisi fakta dan opini yang berkembang. Untuk ide pokok paragraf pertama adalah kecerdasan buatan AI masuk ke dalam dunia pendidikan. Untuk ide pendukungnya, berbagai inovasi AI dalam pendidikan. Paragraf 2, AI telah terbukti membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Aplikasi seperti ChatGPT, Kamigo, atau Duolingo memanfaatkan AI untuk menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa secara real time. Di beberapa sekolah di negara maju, guru dibantu AI dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing murid, sehingga intervensi belajar lebih tepat sasaran. Efisiensi ini membuat pembelajaran menjadi lebih personal, cepat, dan terarah. Untuk ide pokok paragraf 2, AI membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Untuk ide pendukungnya, AI membuat pembelajaran lebih efektif. Kedua, berbagai aplikasi memanfaatkan AI untuk menyelesaikan materi sesuai kemampuan siswa. Paragraf 3, sebagian pakar pendidikan berpendapat bahwa AI tidak menghambat kreativitas, justru memperluas cakrawala berpikir siswa. Lalu AI pelajar dapat menjelajahi topik-topik yang belum diajarkan di sekolah, mendapatkan sudut pandang baru, serta memperoleh stimulasi intelektual secara interaktif. Bahkan dalam bidang seni dan penulisan, AI dapat berperan sebagai asisten kreatif yang membantu menuangkan gagasan awal yang nantinya dikembangkan oleh manusia. Untuk ide pokoknya, AI berperan sebagai asisten kreatif bagi siswa. Ide pendukungnya, AI memperluas wawasan berpikir siswa. Terima kasih, itu saja. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Leo selaku pemateri pertama. Selanjutnya untuk Yohana, pemateri kedua saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan ide pokok dan ide pendukung dari paragraf 4, 5, dan 6. Tapi sebelum saya menyampaikan ide pokok dan ide pendukungnya, saya akan membacakan terlebih dahulu paragraf 4, paragraf kelima, dan paragraf ke-6. Paragraf keempat, namun realita di lapangan juga menunjukkan sisi gelap dari pemanfaatan AI di kalangan pelajar. Banyak siswa yang hanya menyalin jawaban dari chatbot atau generator teks tanpa melalui proses berpikir kritis. Hal ini melemahkan daya analitis, nalar, dan kreativitas yang seharusnya dibangun melalui latihan dan proses belajar yang aktif. Ketergantungan ini menjadikan AI bukan alat baru, tetapi alat instan yang berisiko mematikan semangat eksplorasi. Ide pokok dari paragraf keempat, banyak sisi gelap dari pemanfaatan AI di kalangan pelajar. Lalu, ide pendukungnya, ketersediaan jawaban instan membuat siswa tidak termotivasi untuk mencari solusi sendiri. Selanjutnya, paragraf yang kelima, manfaat AI dalam pendidikan juga belum bisa dirasakan merata, terutama di negara berkembang. Ketimpangan akses terhadap perangkat,
koneksi internet dan pemahaman teknologi membuat sebagian besar siswa tertinggal dari perkembangan ini. Di sisi lain, siswa dari kalangan mampu dengan akses penuh ke AI semakin melaju cepat. Hal ini memperbesar jurang pendidikan antara yang memiliki fasilitas dan yang tidak. Ide pokoknya, AI dalam dunia pendidikan belum bisa dirasakan merata. Kemudian ide pendukungnya, ketimpangan akses teknologi. Selanjutnya, paragraf ke-6, pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Disinilah peran guru tetap tak tergantikan oleh AI. Mesin tidak memiliki empati, intuisi, atau nilai-nilai moral yang hanya bisa ditularkan oleh pendidik manusia. Guru yang bijak dapat memandu siswa dalam memilih, menyaring, dan memanfaatkan teknologi secara positif. Bukan sekedar menyampaikan materi, maka AI harus dilihat sebagai alat bantu, bukan pengganti. Ide pokoknya, peran guru tetap penting dan tidak tergantikan oleh AI. Kemudian, ide pendukungnya, AI tidak punya empati dan moral. Kemudian yang kedua, AI hanya sebagai alat bantu. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yohana selaku pemateri kedua. Selanjutnya kepada pemateri ketiga saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelum memaparkan ide pokok dan ide pendukung dari paragraf 7 dan 8, izinkan saya untuk membacakan paragraf 7 dan 8. Paragraf 7. Solusi terbaik bukan menolak atau menerima AI secara buta, melainkan mengintegrasikannya dengan bijak dalam proses pendidikan. Guru dan siswa perlu dibekali literasi digital dan etika penggunaan AI. Siswa harus diajarkan untuk memanfaatkan AI sebagai alat eksplorasi, bukan alat contek. Dengan pengawasan dan pembinaan yang tepat, AI bisa menjadi mitra yang membangkitkan kreativitas, bukan meredamnya. Ide pokok dari paragraf 7 adalah mengintegrasikan AI dengan bijak. Lalu, ide pendukungnya, yang pertama, solusi terbaik saat menggunakan AI. Yang kedua, pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan AI. Lalu selanjutnya paragraf 8. Dengan mempertimbangkan sisi manfaat dan tantangannya, dapat disimpulkan bahwa AI dalam pendidikan mengalami musuh kreativitas selama penggunaannya diarahkan dengan benar. Justru, ketika digunakan dengan kritis dan etis, AI bisa menjadi solusi mutakhir untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menumbuhkan daya cipta siswa. Maka, tugas kita bukan menolak teknologi, melainkan memanusiakannya. Ide pokok dari paragraf 8 adalah AI dalam pendidikan bukanlah musuh kreativitas. Selanjutnya, ide pendukung dari paragraf 8, penggunaan AI harus kritis dan etis. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Devinatus yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian yang kedua kami akan mengatakan mengenai hasil kalimat fakta dan opini. Untuk pemateri 1 saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan kalimat fakta dan opini dari paragraf 1 sampai 2. Kalimat fakta. Kecerdasan buatan AI telah masuk ke dalam dunia pendidikan dengan berbagai inovasi yang menjanjikan kemudahan personalisasi dan kecepatan dalam proses belajar mengajar. Kalimat opininya, namun di balik manfaat yang tampak, muncul pertanyaan. Apakah kehadiran AI benar solusi mutakhir bagi dunia pendidikan atau justru menjadi ancaman bagi kreativitas peserta didik? Pertanyaan ini perlu dijawab secara menyeluruh, melihat dari berbagai sisi fakta dan opini yang berkembang. Untuk paragraf 2, kalimat fakta. AI telah terbukti membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Aplikasi seperti ChatGPT, Komingo, atau Duolingo memanfaatkan AI untuk menyelesaikan materi sesuai dengan kemampuan siswa secara real time di beberapa sekolah di negara maju. Guru dibantu AI dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan masing-masing murid, sehingga intervensi belajar lebih tepat sasaran. Untuk kalimat opininya, efisiensi ini membuat pembelajaran menjadi lebih personal, cepat, dan terarah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rio yang telah menyampaikan hasil diskusinya. Kemudian kepada pemateri kedua saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izinkan saya untuk menyampaikan kalimat fakta dan kalimat opini
opini dari paragraf ketiga dan paragraf keempat. Yang pertama, kalimat fakta dari paragraf ketiga. Melalui AI, pelajar dapat menjelajahi topik-topik yang belum diajarkan di sekolah, mendapatkan sudut pandang yang baru, serta memperoleh stimulasi intelektual secara interaktif. Kemudian, kalimat opininya, sebagian pakar pendidik berpendapat bahwa AI tidak menghambat kreativitas, justru memperluas cakrawala berpikir siswa. Kemudian, paragraf yang keempat, kalimat faktanya, yang pertama, banyak siswa yang hanya menyalin jawaban dari chatbot atau generator teks tanpa melalui proses berpikir kritis. Yang kedua, hal ini melemahkan daya analisis nalar dan kreativitas yang seharusnya dibangun melalui latihan dan proses belajar yang aktif. Untuk kalimat opininya, ketergantungan ini menjadikan AI bukan alat bantu, tetapi alat instan yang berisiko mematikan semangat eksplorasi. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yohana yang telah menyampaikan hasil diskusi. Kemudian, materi ketiga saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Izinkan saya untuk memaparkan kalimat fakta dan kalimat opini paragraf 5, 6, 7, dan 8. Kalimat fakta paragraf 5. Yang pertama, manfaat AI dalam pendidikan juga belum dirasakan merata, terutama di negara berkembang. Yang kedua, ketimpangan akses terhadap perangkat, koneksi internet, dan pemahaman teknologi membuat sebagian besar siswa tertinggal dari perkembangan ini. Yang ketiga, hal ini memperbesar jurang pendidikan antara yang memiliki fasilitas dan yang tidak. Untuk kalimat opini paragraf 5 tidak ada. Selanjutnya, saya akan membacakan kalimat fakta dari paragraf 6. Yang pertama, pendidikan bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter. Yang kedua, disinilah peran guru tetap tidak tergantikan oleh AI. Yang ketiga, mesin tidak memiliki empati, intuisi atau nilai-nilai moral yang hanya bisa ditularkan. Keempat, mesin tidak memiliki empati. Kalimat selanjutnya kalimat opini dari paragraf 6 tidak ada. Kalimat fakta dari paragraf 7. Siswa harus diajarkan untuk memanfaatkan AI sebagai alat eksplorasi, bukan alat mencontek. Kalimat opini dari paragraf 7. Solusi terbaik bukan menolak atau menerima AI secara buta, melainkan mengintegrasikannya dengan bijak dalam proses pendidikan. Selanjutnya, kalimat fakta dari paragraf 8 tidak ada. Kalimat opini dari paragraf 8 yang pertama, dengan mempertimbangkannya, sisi manfaat dan tantangannya dapat disimpulkan bahwa AI dalam pendidikan bukanlah musuh kreativitas, selama penggunaannya dapat diarahkan dengan benar. Yang kedua, justru ketika digunakan dengan kritis dan etis, AI bisa menjadi solusi mutakhir untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menumbuhkan daya cipta siswa. Yang ketiga, maka tugas kita bukan menolak teknologi, melainkan memanusiakannya. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Devina yang telah menyampaikan hasil diskusi. Baik, selanjutnya kami sudah menyampaikan hasil diskusi kami tentang AI dalam pendidikan, solusi mutakhir atau ancaman sebagai ancaman kreativitas. Sebelum kami menutup presentasi kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rani Sinaga. Di sini saya akan menanyakan bagaimana peran guru menjadi sangat penting dalam era AI di pendidikan dan mengapa AI tidak bisa menggantikan guru sepenuhnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Rani. Izinkan kami untuk mendiskusikan pertanyaan tersebut. Baik Rani, pertanyaan akan dijawab oleh Yohana. Kepada Yohana saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, terima kasih Rani yang telah memberikan pertanyaan. Izinkan saya untuk mengulangi pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaannya, bagaimana peran guru menjadi sangat penting dalam era AI di pendidikan dan mengapa AI tidak bisa menggantikan guru sepenuhnya? Guru tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membentuk karakter, memberikan nilai moral, dan memahami kebutuhan emosional siswa.
Hal tersebut itu tidak bisa dilakukan oleh AI, sehingga AI itu tidak bisa menggantikan guru sepenuhnya. Kemudian, guru juga mengawasi penggunaan AI agar tetap etis, mengajarkan literasi digital, dan memandu siswa untuk memanfaatkan teknologi secara positif. Sehingga AI itu adalah alat bantu, bukan sebagai pengganti guru. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Yohana. Apakah sudah cukup? Sudah. Terima kasih. Apakah yang ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Nurul Hidayah dari kelompok 4. Izin bertanya, jadi apa cara atau solusi terbaik yang harus kita lakukan dalam menerima AI di era digital sekarang? Terima kasih. Terima kasih kepada Salma. Izinkan kami untuk mendiskusikan sesuatu. Baik Salma, pertanyaan akan dijawab oleh Dipina. Pada Dipina, silakan. Terima kasih moderator. Terima kasih juga kepada Salma atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Salma. Salma bertanya, apa cara atau solusi terbaik dalam menerima AI di era digital sekarang? Cara terbaik menerima AI di era digital sekarang adalah yang pertama, tingkatkan literasi digital. Kita harus paham dasar AI agar tidak disalahgunakan dan tidak mudah tertipu. Yang kedua, jadikan AI sebagai alat bantu, bukan alat pengganti. AI bisa mempercepat kerja, tapi keputusan tetap ada pada manusia. Yang ketiga, gunakan secara etis. Teknologi tanpa etika hanya akan merugikan kita sebagai manusia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.